this is what kita forecast untuk tahun depan gitu ya. Properti ini kita tuh sebetulnya kita sudah expect gitu, bahwa akan naik ke tahun 2012, tapi kita nggak menyangka akan cepat sekali gitu. Saya punya klien itu, saya kebanyakan di residential ya. Seperti apartemen itu kita pas bulan Januari sepi kan, itu selalu Januari kita punya slow season. Karena kalau untuk orang Amerika itu mereka masih santai gitu, habis Natalan mereka mau tenang-tenang urusin pajak bulan April. Tapi tahun ini spesial gitu, kita mulai Februari sampai Maret, April itu semua mulai beli. Kita tuh sampai kewalahan gitu, ini kok tumben banget gitu, Februari itu udah mulai pick up gitu. Klien-klien saya ada yang pas beli bulan Februari, kita nawar rumah pun masih bisa nawar gitu, negosiasi. Tapi udah sebulan, 2 bulan belakangan ini, kalau untuk kita di San Francisco beli rumah itu kayak berebutan gitu. Jadi pembelinya banyak sekali, yang jual hanya 1, 2 gitu. Makanya kita kalau pas kita kejual itu kita senang banget gitu. Kita nggak usah bingung, kayak contohnya ada apartemen di daerah pusat kota di downtown itu, kalau di sini mungkin kalau ada beberapa yang belum paham sama marketnya, kadang-kadang mereka bilang apakah betul Ron ini bisa kejual cepat gitu ya. Jadi mereka tunggu. Saya kasih lihat Sabtu, saya bilang wah kalau mau ini mesti cepat. Kalau misalkan ini biasanya kayak begini 1 minggu lah, 3-4 hari bisa cepat kejual saya bilang. Tapi ya orang Indonesia biasa lebih santai, tunggu lihat. Cuma dia telepon saya mau masuk ke penawaran, dia telepon intinya wah udah telat katanya. Jadi itu memang sekarang tuh vision lagi cukup cepat ya. Jadi kalau misalnya, jadi tugas saya itu saya bagi pengalaman dan mempersiapkan juga gitu. Kalau misalkan yang mau investasi, kebanyakan kita lebih persiapkan, kita kasih update marketnya. Jadi misalkan karena kesempatan bagus itu ada beberapa kali tapi nggak selalu kali ada gitu. Jadi kalau misalkan ada, saya selalu siapin klien saya untuk siap gitu ya. Orang tanya gitu seperti tadi, namanya siapa? Pak Cahaya tanya, pembelian rumah itu hak apa? Karena kan kalau di sini macam-macam ya, ada hak pakai, berata title, hak freehold. Kalau di sana kita freehold ya, hampir 99% lah. Hanya kalau San Francisco sendiri hanya 1 gedung yang kita tahu itu tanahnya itu nyewa gitu. Kalau yang lain itu semuanya selalu freehold ya. Jadi haknya sama, semuanya hak kepemilikan semua gitu. Jadi dan nggak ada bedanya gitu, walaupun orang asing atau orang lokal semuanya hak milik. Dan juga sekarang ini di Amerika ini jadi karena kan banyak foreclosure ya, jadi banyak yang beli pada tahun 2007 itu, misalkan mereka beli rumah 500.000, sekarang harganya 250 gitu ya, dan mungkin mereka masih punya pinjaman sama bank itu mungkin 400.000. Jadi banyak rumah yang mereka itu mesti jual gitu saat itu, tapi mereka mesti minta persetujuan dari pihak bank gitu, karena banknya kan kalau misalkan 250, banknya mungkin mesti lebih sekitar sampai 150.000, banknya tuh mesti mempersetujui gitu. Saya mau tanya, di sini ada yang paham bagaimana cara beli rumah di Amerika, prosesnya? Prosesnya atau apa-apa yang mesti disiapkan? Okay. Saya go very briefly ya, jadi cepet ya. Oke, jadi itu kalau di Amerika itu mungkin ada sedikit beda sama di sini. Klien saya banyak dari Indonesia, mereka bilang gini, kalau ada yang mau pakai pinjaman gitu ya, mereka bilang, Ron, kita cari rumah dulu aja, nanti kalau udah dapat rumah, mungkin di sini prosesnya gitu ya, dapat rumah baru mulai cari pinjaman gitu ya. Kalau di Amerika itu sedikit terbalik gitu. Jadi kita ke bank dulu, kita bilang, Bang, oh saya mau beli rumah, misalkan 200, 300, atau 500, kita mau beli segini, down payment-nya 30-40%. Coba tolong dong dicek kita punya financial, apakah ini bisa apa enggak gitu ya. Setelah itu nanti bank itu akan keluarkan satu surat kayak namanya loan pre-approval gitu. Mereka bilang, oh misalkan Bapak Cahaya, kita udah cek
kredensialnya bisa beli rumah 500.000 dengan down payment misalkan 150.000 gitu. Dan kalau kita nggak ada surat itu, kita tuh taruh penawaran kemanapun tuh nggak ada yang bakal terima gitu. Karena misalkan kita kompetisi dengan izin yang lain ya, semua izin yang lain tuh pasti kalau masuk ke penawaran ada gitu, surat itu pasti ada. Jadi kalau misalkan kita punya, wah ini penawarannya nggak lengkap, dia bilang ini yang ini mah kita dalam, kita nggak usah lihat gitu. Kalau terus jangka waktu untuk beli rumah di Amerika mungkin proses itu 30 sampai 45 hari biasanya. Dari mulai kita tawar, harganya disetujui, sampai surat ganti nama gitu. Dan ada orang lagi pertanyaan yang sering muncul itu, mereka tanya bagaimana uangnya dihandle gitu. Apakah agent yang pegang, apakah penjual, apakah pembeli ya. Di Amerika sistemnya sudah cukup bagus ya. Jadi mereka tuh ada namanya title company. Mungkin di sini sama seperti notaris kali ya. Jadi itu transaksinya cukup secure. Misalkan Pak Cahaya mau membeli gitu ya. Misalkan mau beli ke A lah gitu. Misalkan mau beli Pak Cahaya mau beli rumah, masuk ke penawaran, nanti setelah itu ada tanda jadi. Misalkan jadi tanda jadinya juga langsung masuk ke notaris gitu. Jadi nggak langsung ke pihak penjual. Dan uang yang di notaris itu nggak bisa dikeluarkan tanpa penjual dan pembeli tanda tangan gitu. Itu yang proses yang pertama yang jadi setelah prosesnya itu misalkan kita masuk ke penawaran dan diterima, mereka akan, kita namanya buka file escrow ke title company. Jadi notaris akan bilang, oh ya, dia langsung recognize dia penjual pembeli, dan uang tanda jadi itu dimasukin ke ini bank account notaris. Di Amerika itu kita punya ada yang namanya kondisinya contingencies. Jadi kita beli rumah itu nggak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kita istilahnya kita tawar pun kita masih ada kesempatan untuk periksa gitu. Jadi kita misalkan hari ini kita tanda jadi setuju gitu, harganya tutup dalam waktu 30 hari. Dan ada kondisinya biasanya dalam waktu 10 hari itu kita punya hak untuk inspeksi rumahnya. Dan misalkan kan kalau kita namanya awam ya, kita lihat itu mungkin rumah semuanya kelihatan bagus ya. Mungkin kalau kontraktor mereka lihat, mereka bisa kasih kita ide, oh ini fondasinya mungkin kurang bagus, ada kerusakan apa. Jadi kita tuh ada punya waktu 10 hari, kita panggil kontraktor datang, kita lihat misalkan di inspeksinya itu kita lihat ada kerusakan yang cukup besar gitu. Misalkan kita beli rumah 100.000, tiba-tiba ada kerusakannya 20.000 gitu ya. Dan kita kan pasti nggak mungkin dan kita mau bayar 100.000 karena kita tahu mesti top up money lagi gitu ya. Kita bisa bilang sama penjualnya, kita udah periksa, kita kasih kita hasil inspeksi begini, gimana mau harganya mau di-adjust atau kita back out gitu. Jadi memang ada clause-nya di dalam kontrak itu bahwa kita punya hak gitu. Kalau misalkan mereka bilang, oh kita nggak bisa kasih kreditnya ke pihak pembeli gitu ya. Nah nanti kita bisa back out dari kontrak dengan secara legal dan uang tanda jadi itu akan dikembalikan gitu. Kalau misalkan kita sudah periksa semuanya dan pinjamannya semuanya udah oke, kita tuh bisa maju dan kita ada tanda tangan surat bahwa menyatakan bahwa kita udah periksa rumahnya dan loannya udah oke, dan setelah itu uang tanda jadinya kalau misalkan kita batal akan diambil oleh pihak penjual. Dan yang selainnya setelah itu ya cukup simpel, dan biasanya kita akan yang atur semuanya mengenai asuransi, title company, ganti kunci, misalkan ada yang mau disewakan atau misalkan nanti seperti saya juga, kita di sini klien saya kita sebelum berangkat ada beberapa klien yang sudah beli juga. Kita di sana kita bilang sama klien kita, oh klien saya dari Indonesia mereka udah pulang, kita bilang oh iya nggak usah khawatir, kunci kita pegang. Misalkan nanti kita juga panggil mau misalnya panggil tukang bersih-bersih atau tukang kebun atau apa, kita yang bisa take care semua juga di sana gitu. Ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan
kalau kita mengajukan penawaran ya, yang seperti yang saya bilang, pertama kontrak, kedua dari bank bahwa menyatakan pinjaman rumahnya sudah siap, dan juga kita sekarang ini belakangan ini makin ketat, mereka selalu minta surat dari bank gitu. Misalkan kita mau uang down payment-nya misalkan 50.000 ya, mereka minta gitu, kirim dong surat dari banker bahwa ini orang kebetulan punya uang 50, 100, 150 atau yang kita tulis di penawaran sebagai down payment. Dan juga kalau copy check itu sekarang karena banyak klien dari Indonesia, kita bilang nanti setelah misalkan jadi uang tanda jadi akan kita kirim melalui transfer. Nah, ini satu yang sedikit beda mungkin dari pembelian rumah biasa ya. Kalau ini yang kita bilang tuh mungkin istilah yang cukup baru, namanya short sale. Di short sale itu jadi seperti yang saya bilang, banyak orang yang beli rumahnya mahal, mungkin dia beli 500.000, sekarang tinggal 250, tapi dia punya pinjaman di bank 400.000. Bank tentu kan dia juga note-nya itu kan dia punya 400.000, dia bilang nggak mungkin saya lepasin ini 250 kan. Berarti dia hilang note-nya, dia udah rugi otomatis 150 gitu. Nah, ini sebetulnya kalau yang ini kesempatan buat kita gitu ya. Makan waktunya lebih panjang, tapi kita lihat berapa kali kita transaksi short sale itu menguntungkan gitu. Karena banyak rumahnya itu yang masih ditinggali oleh pemiliknya, jadi keadaannya itu masih cukup bagus gitu. Ada juga nanti gimana akan discuss mengenai rumah yang di foreclose dan bank own gitu ya. Lately kita lihat banyak rumah yang dari bank own atau foreclose itu cukup bagus. Kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita lihat banyak rumah bank own itu kita kalau dapat pun rumahnya itu udah berantakan. Banyak sekali itu kita lihat mesti dibetulin, kayak bisa dibilang bisa beli kayak kucing dalam karung. Kita dapat rumahnya tapi kadang-kadang kita inspeksi, ternyata mesti tambahin uang lagi gitu. Kalau misalkan short sale kita lihat persentasenya dapat rumahnya keadaannya cukup bagus biasanya.